感恩上人的开示，师兄师姐，大家请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧正明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯语：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, Kangen Sang Ren Kaise, Kangen juga kepada Sylvia Secie yang telah membacakan Wenxun dan Huixiang pada pagi hari ini, dan Kangen juga kepada tim Xun Faxiang yang selalu tanpa lelah ya menyediakan materi-materi ya Xun Faxiang supaya kita bisa mengerti ya apa dharma yang ingin disampaikan oleh Master kepada kita semua sehingga kita bisa memahami, merenungkan, dan melaksanakannya dalam tindakan nyata atau mempraktekkannya. Nah, jadi hari ini saya ditemani mitra bajik saya dari Tebing Tinggi, Wardi Sesiong. Sesiong, An Sesiong. Tauan saja. An. Sesiong nggak sapa-sapa dulu, Sesiong. Lanjut aja langsung. Oh ya baik. Ya Kanen, selamat pagi Sesung Sejemen semuanya. Ya Kanen juga kepada tim Singfaksian yang tidak pernah ya yang tidak pernah bosan-bosannya melayani kami. Ini sangat luar biasa. Dengan juga ya Kanen kepada Sylvia Seje yang selalu kita bermitra dalam menjadikan moderator. Kanen silakan lanjutkan Seje. Ya kan, Sesiong. Nah, jadi hari ini ya, judul Cinfas yang pada pagi hari ini adalah Sutra Terata yang Menakjubkan, sudah memasuki bab ke-15, yaitu kemunculan dari bumi. Nah, hari ini sudah masuk ke episode 1487. Nah, judulnya adalah Dharma Menakjubkan yang Terunggul dengan makna yang mendalam dan menjangkau jauh. Oke, ya, Sisyong, silakan Sisyong. Baik, ya Kanen ya Seje. Nah, sekarang kita masuki catatan tangan. Dalam bab metode terampil disebutkan, tahu akan nirwana tertinggi. Buddha menggunakan kekuatan dari metode terampil untuk menampakkan berbagai rupa. Akan tetapi sebetulnya adalah kendaraan Buddha. Prinsip menakjubkan dari realitas sejati dapat disebut sebagai makna tertinggi. Nah, sesung saja. Nah, di sini tadi kita melihat ya nirwana. Nirwana adalah suatu pencapaian. Nirwana adalah kondisi batin atau pikiran yang hening. Ini terdapat di tingkatan alam Buddha. Nah, kemudian kita lagi tadi ada harus menggunakan kekuatan dari metode terampil. Apa itu metode terampil yang sering kita pakai? Karena kita tahu bahwa sutra teratai ini sangat menakjubkan, sangat halus, dan dalam. Sehingga tidak mudah ya untuk kita pahami, kita serap. Makanya kita butuh ya beberapa metode terampil. Di sini beberapa tips yang diberikan oleh Master yaitu pertama harus mempunyai keyakinan, artinya tidak ada keraguan. Kemudian kita harus memiliki kesabaran karena mempelajari ini membutuhkan waktu yang panjang. Nah, dan dengan demikian kita juga akan mendapatkan kekuatan. Nah, kalau ada kekuatan, baru kita bisa melakukan dengan tekun dan bersemangat. Nah, inilah beberapa tips karena ya berhubung karena ini sutra terata ini sangat sulit ya. Nah, ada beberapa metode terampil yang Sang Buddha pertama kali mengajarkan Dharma tidak langsung masuk ke sutra terata, tapi beliau mempergunakan metode terampil, yaitu ajaran tiga kendaraan. Ya. Kemudian ada lagi yang dikatakan Dharma sejati. Nah, Dharma sejati adalah ajaran kendaraan tunggal. Nah, kita
coba kembali memahami itu ajaran tiga kendaraan dan ajaran kendaraan tunggal. Dari tiga kendaraan itu menyatu ke dalam satu kendaraan yang disebut kendaraan tunggal. Nah, ajaran Buddha itu berawal dari, masih ingat, persamuan Awatamsaka, yaitu persamuan Awatamsaka adalah sewaktu Buddha membabarkan Dharma kepada para Buddha dan Bodhisattva selama 37 hari. Nah, ini bukan di alam manusia, ya, di alam Buddha Bodhisattva. Nah, dan kemudian berakhir di persamuan Sutra Trataya. Sekarang inilah yang kita pelajari di Sutra Trataya. Nah, di antara awal dan akhir persamuan tersebut, di tengah-tengahnya inilah Sang Buddha membuka ajaran tiga kendaraan. Nah, dan sekarang kita sudah memasuki ajaran kendaraan tunggal. Sutra Trataya sudah masuk kendaraan tunggal. Nah, kemudian saya lanjut dengan poin pertama. Ya, sekarang kita berada di sini. Sang Buddha mengingatkan kita bahwa kita harus percaya dan tekun. Percaya dan tekun. Nah, tadi sudah saya sebutkan, kita harus mempunyai keyakinan. Kemudian kita harus bukan hanya mendengar, tapi harus tekun dan bersemangat. Nah, keyakinan itu pun harus keyakinan yang mendalam, ya, karena keyakinan adalah ibu dari segala kebajikan. Nah, sesungguhnya kita tidak boleh menyimpan keraguan dan penyesalan. Kalau yakin pasti tidak ragu. Kalau ragu pasti tidak yakin. Jadi di awal bab tentang metode terampil, Sang Buddha ingin mengajarkan Dharma. Sariputra 3 kali memohon sehingga Sang Buddha mulai membabarkannya. Sang Buddha perlu menjelaskan kepada semua orang bahwa mereka harus tahu akan nirwana tertinggi. Ya, kembali tadi yaitu kondisi batin yang hening, nirwana itu. Jadi nirwana itu adalah alam yang tidak berwujud, ya. Nah, ada tapi kosong, kosong tapi ada, itulah nirwana. Nah, tiap orang harus tahu dan memahami dari awal sampai tujuan akhir dari Dharma. Nah, tadi sudah disebutkan awal dari Dharma disebut jejak, yaitu ajaran metode terampil. Sedangkan akhir dari Dharma disebut pokok, di mana kita digiring untuk memahami ke arah tujuan pelatihan diri, membimbing dan menyadarkan makhluk dengan ajaran sejati. Buddha mempergunakan jejak untuk menunjukkan pokok dan kembali pada sumbernya. Itulah belajar Dharma, khususnya Sutra Teratai, perlu metode, perlu tahapan. Ya, sama seperti kita belajar. Kalau ingin mencapai suatu kesarjanaan, kita harus mulai dulu dari TK, SD, SMP, dan SMA. Ya, demikian juga ini. Kita ingin ke Sutra Teratai, ke pokok, kita harus mulai dulu dengan metode terampil, yaitu kendaraan kecil, kendaraan sedang, dan kendaraan besar. Nah, baru terakhir semua menyatu, ya, menjadi satu kendaraan tunggal. Itulah kalau kita sudah sampai ke perguruan tinggi. Nah, dengan pemahaman dan konsensus bersama, kita telah terlibat dalam tindakan bersama. Kita harus maju dengan tekun untuk waktu yang lama. Tadi sudah saya sebutkan, tekun dan bersemangat, karena perlu kesabaran, karena waktunya lama. Nah, kita tidak boleh membiarkan kerisauan dan ketidaktahuan kita timbul dan mencemari kita kembali. Nah, jadi sumber daripada, seperti saya katakan, sulitnya kita mempelajari sutra karena masih adanya rintangan-rintangan noda batin. Salah satu diantaranya adalah ketidaktahuan, ya, awija. Dan kemudian inilah yang mencemari, menutupi, ya, kebijaksanaan batin kita. Nah, ketika kita sampai pada titik di mana kita tidak tercemar lagi, ini disebut dengan keheningan. Nah, kalau bisa kita lenyapkan semua itu, kekotoran-kekotoran batin, maka kita sudah mencapai nirwana atau keheningan. Prinsip menakjubkan dari realitas sejati dapat disebut sebagai makna tertinggi atau paramarta. Makna tertinggi adalah jalan dari kebenaran tunggal. Prinsip terakhir yang tiada banding disebut terunggul.
karena memang mendalam, makanya disebut makna. Meskipun Sang Buddha membuka 3 kenderaan, tetapi sebenarnya di dalam 3 kenderaan itu memiliki keberadaan dari satu ajaran kebenaran. Satu kebenaran sejati. Wah, sesungguhnya saja. Ini sudah berulang, tapi kita kadang-kadang saya sendiri masih bingung loh. Nah, saya coba ya mencari-cari lagi. Nah, bagaimana metodenya dari metode terampil itu. Nah, sesungguhnya metode terampil adalah ajaran 3 kenderaan, yaitu pertama disebut dengan ajaran kenderaan kecil. Ajaran kenderaan kecil itu apa saja? Agar kita bisa memahami 4 kebenaran mulia, masih ingat? Yaitu tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyap penderitaan. Itu yang pertama. Seperti kalau kita sekolah harus dari SD dulu. Itu dasar. Ya. Nah, pahami dulu apa itu hidup itu penuh dengan penderitaan. Nah, ini kemudian siapa yang pertama kali memperhatikan, yaitu para praktisi Sravaka. Ya, inilah disebut dengan praktek mendengar. Mereka hanya mendengarkan, ya, dharma yang dari Sang Buddha. Nah, ajaran kendaraan kecil ini adalah untuk mereka yang baru memasuki pintu ajaran Buddha. Nah, seperti kita masih baru mulai sekolah, mungkin dari tingkat TK dulu. Nah, mereka belum mengerti sama sekali tentang ajaran Buddha. Walaupun kebanyakan telah mengalami penderitaan, tetapi tidak mengerti dari mana asal penderitaan. Nah, walaupun sebelum belajar kita tahu kita ada penderitaan, tapi kita tidak tahu kenapa saya menderita, apa yang menyebabkannya. Nah, maka Buddha pertama kali mengajarkan ajaran 4 kebenaran mulia ini. Ya, inilah agar mereka mengerti akar penderitaan adalah sebenarnya bersumber dari sebersih niat. Rupanya dari niat pikiran. Sumbernya itu. Karena di dalam niat pikiran itu apakah terdapat noda batin, yaitu keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Semua penderitaan berasal dari konsep sebab akibat. Itulah konsep sebab akibat. Nah, kemudian yang kedua, ajaran kedua, ajaran kendaraan sedang. Ini tentang memahami kebenaran mulia dan 12 nidana. Sudah 2, yaitu 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Nah, ini praktisinya disebut dengan Praceka Buddha pada masa itu ya. Inilah praktek merenungkan. Tadi kendaraan kecil itu praktek mendengar, ini sudah masuk lebih jauh, sudah merenungkan. Ya, di sini Sang Buddha mengajarkan tentang keberadaan. Nah, keberadaan. Segala sesuatu muncul dari perpaduan sebab dan kondisi, dan akhirnya akan terurai sehingga menjadi tiada lagi atau kosong. Ada kemudian berubah dari kosong menjadi ada menjadi kosong kembali. Karena adanya perpaduan sebab dan kondisi. Nah, kenapa kita bisa mengikuti Xing Fa Xiang? Kenapa ada Xing Fa Xiang? Nah, karena ada sebab. Nah, kemudian ada kondisi pendukung. Adanya relawan yang begitu sungguh hati membentuk satu tim, ya. Ada yang menerjemahkan, ya. Ada yang ya mengatur akomodasi dan sebagainya. Makanya hari ini kita bisa. Dan ada pendengarnya pula. Sesungguhnya saja semua yang di sini. Kalau tidak ada yang mendengar, ya tidak bisa terjadi. Inilah kondisi-kondisi yang berpadu, ya, sehingga kita hari ini bisa menikmati Xing Fa Xiang. Nah, semua fenomena di dunia ini terbentuk karena demikian. Nah, mereka bisa memahami, agar mereka bisa memahami secara mendalam sebab musabab dari segala fenomena. Sebab musabab ini terdapat dalam ajaran 12 nidana. Nah, inilah kalau sudah yang kendaraan sedang sudah 2 ajaran, ajaran 4 kendaraan mulia dan 12 nidana. Para praceka Buddha mendengar dharma dari Buddha, meyakini dan menerimanya, tekun dan bersemangat. Oh, mereka lebih tekun, bukan hanya sekedar mendengar, tekun dan bersemangat dalam mempraktekkannya. Dan mereka mempraktekkannya, berusaha mencari kebijaksanaan alamiah, suka sendirian dalam keheningan. Nah, tapi satu, ya, mereka masih mau menyendiri, belum mau terjun ke kerumunan orang banyak untuk menyebarkan dharma. Jadi mereka hanya melatih diri untuk diri sendiri. Inilah disebut dengan suka kesendirian. Nah, secara mendalam memahami sebab musabab
dari segala dharma. Praceka Buddha mencari pencerahan sendiri. Ya, mereka hanya mencari untuk diri sendiri. Beliau terakhir di era tiada Buddha. Nah, sekarang kita masuk ajaran yang ketiga, yaitu ajaran kendaraan besar. Nah, di mana kita akan digiring untuk memahami 4 kebenaran mulia, 12 nidana, dan mempraktekkan 6 paramita atau disebut dengan jalan bodhisattva. Nah, ini praktisinya adalah para bodhisattva. Jadi para bodhisattva mempraktekkan jalan bodhisattva. Nah, jadi para makhluk tidak terhenti ajaran tentang keberadaan saja. Mereka juga digiring memasuki dharma tentang kekosongan. Di sini sudah mereka dibawa dari keberadaan ke kekosongan. Nah, itu saja dulu tentang 3 ajaran itu, ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan naskah sutra. Pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali, maksudnya berkata dalam bentuk syair, engkau seharusnya giat bersemangat dan satu hati. Aku ingin menjelaskan hal ini. Janganlah menaruh keraguan ataupun penyesalan. Kebijaksanaan Buddha adalah tidak dapat dibayangkan. Engkau sekarang hendaknya mengeluarkan kekuatan, keyakinan, dan berdiam di dalam kebajikan dari kesabaran. Dharma yang belum pernah engkau dengarkan sebelumnya. Sekarang engkau akan mendengarnya. Aku menghiburmu sekarang. Janganlah menaruh keraguan atau ketakutan. Buddha tidak pernah menyampaikan kata-kata tidak jujur dan kebijaksanaannya adalah tak terukur. Nah, lihatlah Sang Buddha begitu welas asih, begitu bijaksana. Ya, beliau melihat, beliau takut nanti murid-muridnya akan ragu, takut mempelajari Dharma Sutra Trata ini. Maka beliau menghibur para muridnya agar mereka mau membangkitkan semangat mereka. Nah, Sylvia saja, mungkin itu dulu. Saya serahkan kepada Sylvia saja. Ya, Wardi Susyong, Kangen Wardi Susyong. Nah, tadi kita lanjutkan ya intisari yang kedua. Ya, silakan. Ya, intisari kedua. Bagian sutra ini merupakan penegasan kembali dengan bahasa yang singkat dan sederhana, yang mana menginginkan kita semua untuk giat bersemangat dan satu hati. Pikiran fokus, jangan teralihkan. Oleh sebab itu, engkau sekarang hendaknya mengeluarkan kekuatan keyakinan dan berdiam di dalam kebajikan dari kesabaran, mendengarkan dharma, dan memahami prinsip kebenaran dan harus dengan batin yang sabar. Ke atas mencari jalan kebudaan dan ke bawah membimbing para makhluk. Dulu Sang Buddha membabarkan ajaran 3 kendaraan. Nah, ini ajaran 3 kendaraan tadi sudah dijelaskan ya oleh Bari Sesyong ya. Jadi sudah jelas ya Sesyong Secie. Nah, orang yang menganut kendaraan kecil memegang ajaran kendaraan kecil. Orang yang menganut kendaraan sedang memegang ajaran kendaraan sedang. Mereka bahkan tidak pernah mau mendengarkan ajaran kendaraan besar. Nah, sehingga aku menghiburmu sekarang, janganlah menaruh keraguan ataupun ketakutan. Karena Buddha tidak pernah menyampaikan kata-kata tidak jujur. Buddha pasti menyampaikan kata-kata jujur dan menjamin kepada semua orang. Oleh sebab itu, kebijaksanaannya adalah tak terukur. Bukan orang biasa seperti kita yang dapat menghayatinya. Nah, jadi ini ya intisari yang kedua ini ya itu adalah penjelasan dari naskah sutra yang tadi dibacakan oleh Wadi Sesyong. Nah, naskah sutra ini sebenarnya menegaskan kembali ya supaya mengingatkan kita kembali untuk selalu giat bersemangat dan satu hati dan fokus. Nah, tadi Wadi Sesyong juga sudah eh, menggarisbawahi ya bahwa perlu keyakinan yang mendalam ya, perlu kesabaran, perlu kekuatan, tekun dan bersemangat. Nah, jadi engkau sekarang hendaknya mengeluarkan kekuatan keyakinan dan berdiam di dalam kebajikan dari kesabaran. Maksudnya adalah apa?
bahwa Dharma ini memang prinsip kebenaran ya. Dharma ini tidak mudah dipahami. Nah, bahkan bagi yang sebagian bahkan belum pernah dengar. Nah, namun suatu saat nanti pasti akan dipahami. Nah, tapi tidak dalam waktu yang singkat, itu membutuhkan waktu ya. Jadi makanya mengapa ya Master terus mengingatkan ya, Sang Buddha juga terus mengingatkan bahwa kita makhluk awam itu perlu yakin dan sabar. Nah, terus bersungguh hati mendengarkan Dharma. Karena Dharma ini akan menyadarkan kita ya, tapi butuh waktu sesiung secie. Sehingga kalau kita memang sudah mulai sadar nih, nah kerisauan ya, ketidaktahuan ini pelan-pelan akan terkikis. Nah, jadi ya seseorang tidak akan tercemar lagi ya. Walaupun karena ini mengapa terus sang master ya terus mengingatkan jangan ragu ya harus percaya mengapa ya karena prinsip kebenaran ya Buddha Dharma ini itu sama sekali tidak ada bentuk, tidak bisa dipegang ya, tidak bisa dilihat ya, tidak bisa dicium wanginya ya. Jadi cuman memang kita bisa merasakannya. Nah, kita melihat sebuah eh, penggalan kata-kata seperti kata-kata perenungan master. Nah, tetapi masalah yang selama ini yang menghantui kita karena penggalan kata perenungan dari master itu tiba-tiba entah bagaimana bisa tercerahkan. Nah, itu master sering mengatakan sebuah istilah ya, yaitu cengkung miao yu. Nah, jadi itu adalah tidak ada ya, tetapi ada gitu ya dan sangat menakjubkan. Nah, makanya ini disampaikan lagi ya, jangan menaruh keraguan ya ataupun ketakutan. Nah, karena ini hanyalah masalah waktu ya. Mengapa perlu waktu yang lama? Ya, karena namanya manusia yang ada di dunia saha ini ya masih termasuk rata-rata ya, tidak semua tapi rata-rata masih termasuk kategori makhluk awam. Nah, sehingga ada perbedaan nih. Bentar ya. Ada perbedaan kapasitas dari semua orang. Nah, jadi mengapa Master mengingatkan kembali ya, Sang Buddha juga mengingatkan kembali kita ya, apalagi kita relawan dari Seci ya, Sesiung Seci ya, selalu giat bersemangat ya mendengarkan Xun Faxiang ya, karena Xun Faxiang adalah memang salah satu dharma ya yang untuk membasahi lahan batin kita ya, sehingga kita terus belajar sambil mengingat-ingat kembali. Karena ya bukan hanya ini ya, kalau malu awam itu bukan hanya suka timbul ragu ya, mempertanyakan ya, tetapi kadang-kadang ada satu hal lagi, suka lupa. Nah, makanya mengapa Master setiap hari terus-menerus di Taiwan ya, terus-menerus itu ya melakukan kegiatan Xun Faxiang. Nah, jadi Sesiong Sejie kita juga sangat beruntung ya yang ada di Indonesia, kita juga bisa mendengarkan Xun Faxiang ya Dharma dari Master dengan ada terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, jadi Sesiong Sejie ya, kita tetap yakin ya, tetap sabar ya, tetap fokus ya, bersungguh hati mendengarkan Dharma supaya kita semua bisa benar-benar mendapatkan manfaat dari Dharma yang disampaikan oleh Master. Oke, Kan En. Slide berikutnya, mari kita lihat naskah sutra. Oke. Naskah sutra berikutnya adalah menyampaikan tentang Dharma terunggul yang diperolehnya adalah sangat mendalam dan tak dapat diklasifikasikan. Dengan demikian akan dibabarkan sekarang. Engkau sekalian hendaknya satu hati mendengarkannya. Diambil dari Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Nah, nanti Wadi Susyong akan menjelaskannya di intisari yang ketiga. Kan, Susyong? Ya, kanan saja. Ya, sesungguhnya saya akan melanjutkan dengan intisari yang ketiga. Dharma menakjubkan dan terunggul yang direalisasikan Buddha. Maknanya mendalam dan menjangkau jauh. Tidak dapat dibayangkan. Juga tidak dapat menggunakan bahasa lisan untuk mendiskusikan makna dan mengklasifikasikannya. Kalau Dharma mau disampaikan, semua bahasa tidak bisa menjelaskan. Makhluk yang belum tercerahkan tidak akan bisa memahaminya.
Mereka yang mempunyai kapasitas terbatas tidak bisa memahami. Jika kita semua dapat menggunakan pikiran yang sederhana dan benar-benar memahami Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, kita dapat menerimanya dan mengamalkannya. Kita akan memahaminya satu persatu. Jika kita tidak dapat melakukan ini, tidak peduli seberapa banyak kita mendengarkan, tetap akan sia-sia. Jadi, Sutra Teratai berbicara tentang ajaran kendaraan tunggal. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang kendaraan tunggal. Nah, jadi sesungguhnya Sutra Teratai adalah dharma yang sangat halus. Tadi sudah saya katakan, mendalam dan menakjubkan, sehingga sulit dipahami melalui kata-kata. Nah, jadi sesungguhnya kalau hanya dengan kata-kata saja, baik mendengar ataupun membaca saja, itu belum cukup. Karena ini sangat sulit dan mendalam. Maka kita harus dilanjutkan dengan merenungkan dan tekun dan giat bersemangat mempraktekkannya. Nah, apalagi kita mempraktekkannya. Kalau dalam keseharian segala fenomena di dunia ini kalau kita praktekkan, maka kita lebih mudah memahami ya Sutra Teratai. Nah, di dalamnya terdapat prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran tadi yang disebutkan dengan Sylvia Serge, ya tidak ada bentuk dan tidak ada esensinya, sehingga sulit. Ya, saya mau menjelaskan apa itu rasa manis, sulit sekali. Tapi kalau saya menjelaskan gula, nah ini namanya gula, mudah sekali ada wujudnya. Tapi kalau rasa manis yang dihasilkan oleh gula itu untuk menjelaskan sulit. Nah, jadi itulah kalau gula itu ibarat saya katakan dharma, dharma. Sedangkan rasa manis itu adalah prinsip kebenaran. Jadi kalau ingin menjelaskan prinsip kebenaran sulit. Kalau kita menjelaskannya dengan kata-kata saja tidak cukup. Tapi gula itu coba dicicipi. Nah, setelah dicicipi itu praktek. Praktek mencicipi gula. Oh, enak ya? Nah, itulah yang disebut dengan manis. Jadi diikuti dengan praktek lebih memudahkan kita untuk memahami prinsip kebenaran. Jadi prinsip kebenaran itu mengandung semua kebijaksanaan Buddha. Jadi kita itu ya harus bertahap dengan metode-metode ya, dengan cara pikiran yang sederhana. Nah, ini pula tadi kata Master, pergunakan pikiran yang sederhana. Jangan rumit ya, jangan rumit. Kalau kita menjelaskan gula itu dengan kata-kata yang banyak dan rumit, malahan orang bisa bingung. Tapi dengan kata-kata yang sederhana dan minta dipraktekkan saja, dicicipi, maka sudah mudah ya. Itulah cara yang sederhana kalau ingin memahami ya Sutra Teratai. Jadi Sutra Teratai jangan kita takut ya, jangan takut dengan mempelajari Sutra Teratai. Susah, lama dan sebagainya. Tapi kita harus mengetahui metode-metodenya. Nah, sama dengan kita belajar ya. Orang mengatakan matematik itu sulit, tapi ada yang senang dengan matematik ya. Karena apa? Karena mereka mempergunakan pikiran yang sederhana. Jangan menganggap itu menakutkan sehingga kita semakin tidak mengerti, memahami. Jadi kita harus memahami secara bertahap, mempergunakan pikiran yang sederhana, kemudian mempraktekkannya. Ya, matematik sulit, kita betul-betul pahami perlahan-lahan dan kita kerjakan soal-soalnya, PR-nya. Nah, disitulah mempraktekkannya. Saya lanjutkan. Sutra Teratai hanya membicarakan prinsip realitas sejati dari kendaraan tunggal. Dharma menakjubkan ini hanya dapat diumpamakan dengan bunga teratai. Dharma menakjubkan ini mengandung ajaran sementara sekaligus ajaran sejati. Dharma dari kendaraan tunggal memiliki prinsip dan esensi yang sama seperti bunga teratai, di mana dapat menumbuhkan bunga dan buah secara bersamaan, makanya dinamakan Sutra Teratai. Wah, kenapa kita Dharma ini kita sebut dengan Sutra Teratai, mengambil kata bunga teratai. Nah, lihatlah sesungguhnya bunga teratai ada beberapa keistimewaannya
yang tidak terdapat pada tanaman lain. Bunga teratai ini menakjubkan. Lihat, bunga teratai itu tumbuh di kolam yang berlumpur. Dan lumpur itu tidak menodai bunga tersebut. Bunga tersebut mekar, tetap murni, walaupun dia berada di tempat yang satu makna itu. Yang kedua, apakah kita ada memperhatikan, sesungguhnya semua pernah melihat dan pasti pernah memegang bunga teratai. Di dalam bunganya itu terdapat buah teratai. Itu kan ada biji-biji ya, lianci, nah, buah teratai. Jadi itu tumbuh, waktu bunga itu berkembang, itu buah pun ikut kembang. Biasanya di tanaman lain, habis bunga, dia bunga berubah menjadi buah. Jadi kalau sudah buah, bunganya hilang. Ini tidak. Bunga dan buah menjadi satu. Nah, ini artinya ajaran Dharma tersebut mengandung ajaran sementara sekaligus ajaran sejati. Itulah dia. Jadi ajaran sementara itu bunganya, ajaran sejati itu buahnya. Jadi dua-dua berpadu menjadi satu. Inilah disebut dengan prinsip dan esensi yang sama. Ya, baik. Saya kembalikan kepada Sylvia Sece. Ya, kan Sisyong, mari kita sama-sama lihat ya intisari yang keempat. Nah, sebenarnya semua orang dibahas sebenarnya semua yang dibahas dalam Sutra Teratai adalah prinsip kebenaran. Realitas tertinggi dari satu kendaraan. Dharma yang menakjubkan ini uniknya menggunakan bunga teratai sebagai analogi. Bunga teratai muncul dari lumpur yang tidak kotor, ya, dan orang bijak yang telah bangkit di antara orang-orang tidak akan dikotori oleh mereka. Penderitaan dan ketidaktahuan inilah dharma yang menakjubkan, mengandung ajaran sementara sekaligus ajaran sejati. Gambar teratai di tengah lumpur adalah yang sementara. Jadi yang sementara dan yang benar tidak bisa dipisahkan. Dharma dari kendaraan tunggal memiliki prinsip dan esensi yang sama seperti bunga teratai. Prinsip realitas sejati dan kendaraan tunggal tidak lepas dari batin. Segalanya tercipta oleh batin. Semua Buddha dari 3 masa, segalanya diciptakan oleh batin. Batin kita akan menimbulkan niat. Apakah itu sebab atau kondisi? Adanya perpaduan dari sebab dan kondisi akan menghasilkan buah. Jika buah ini telah matang, ya, atau balasan karma, ya, batin kita akan bergejolak. Maka benih karma, kondisi pendukung, buah karma, balasan karma, terus sirkulasi tidak berhenti. Maka demikianlah Dharma menakjubkan bunga teratai, benih yang tertanam dalam lumpur yang kotor, dia akan terus-menerus berkembang biak. Nah, tadi kalau yang untuk bunga teratai ya, analoginya ya, tadi Wadi Sesyong ya sudah menjelaskan ya dengan sangat jelas. Nah, jadi ini saya jelaskan yang lainnya, Sesyong Secie. Nah, jadi di poin keempat ini ya, Master kembali mengingatkan ya. Jadi mengingatkan bahwa jika seseorang yang sudah memahami ya akan perpaduan dari sebab dan kondisi yang akan menghasilkan buah karma ya, yaitu tadi ya di bawah ini ada dituliskan bahwa ini ya ada ini ya perpaduan bentar. Ya, perpaduan sebab kondisi menghasilkan buah ya. Terus setelah matang balasan karma. Terus ada kondisi pendukung, ada benih karma, ada kondisi pendukung, ada buah karma, ada balasan karma, ya. Jadi kita akan semakin paham ya dan jelas. Jadi akan kondisi lingkungan ini, ya. Jadi kalau kita sudah memahami ya mengapa sesuatu ini muncul, mengapa kejadian ini muncul. Nah, itu kan semuanya itu kalau dilihat dari intisari yang keempat ini ya, itu semuanya adalah berarti balasan dari karma. Atau tadi di awal ya, Master ada menceritakan mengenai yang supaya kita gampang dimengerti ya, yaitu penyebab.
ya, penyebab terus dengan kondisi pendukung ya, maka terimalah akibat ya di kehidupan ini. Nah, jadi apapun itu kejadiannya itu ya Sesiung Secie tidak serta-merta tiba-tiba muncul, jarang ya Sesiung Secie. Nah, jadi kalau kita sudah memahami ya apa itu yang namanya karma ya, maka kita akan jelas akan kondisi lingkungan ini ya. Terus kalau sudah jelas ya, kalau sudah paham, maka itu kerisauan ya, ketidaktahuan itu pelan-pelan akan terkikis, bahkan bisa tuntas ya. Dan seseorang ini juga tidak tergoyahkan nih. Nah, tadi Master juga cerita ya bahwa kalau setetes air yang jatuh di daunnya teratai itu ya dia tetap seperti sebutir air ya digoyang-goyang-goyang gini ya dia tetap sebutir air gitu. Tidak terganggu sama sekali dengan bentuknya. Nah, jadi itu juga adalah salah satu yang apa prinsip ya atau gimana itu saya pun nggak tahu namanya ya tapi itu airnya itu sama sekali daun dari teratai itu sama sekali eh, tidak basah ya tidak tercemar istilahnya tidak tercemar oleh air tersebut. Nah, jadi tidak tergoyahkan ya. Nah, jadi hari ini ya Master kembali lagi ya, selalu bahkan ya Master selalu mengingatkan ya bahwa segala sesuatu yang tercipta di dunia ini ya itu tercipta dari batin ya, sebersih niat pikiran yaitu 一切为心造. Nah, makanya mengapa Master ya selalu mengingatkan lagi ya selalu bersungguh hati. Nah, itu kata yang kita sering dengar ya di akhir Swing Fasyang ya. Pasti Master selalu mengatakan Boyong Sin, selalu bersungguh hati. Nah, jadi ya ini semuanya ya balasan karma ini ya kalau eh, kita tidak benar-benar aware ya, sadar ya apa yang benih yang kita tanam ya, nanti ini ibaratnya seperti sirkulasi. Ya, sirkulasi maksudnya seperti sebuah siklus ya. Terus lagi sudah terjadi, terus lagi terjadi, terus lagi terjadi, terus lagi terjadi. Nah, jadi makanya mengapa kita sering mendengarkan sebuah istilah ya bahwa apapun yang terjadi itu ya terimalah dengan hati yang gembira. Ya, jadi apa benih yang kita tanam ya, terus makanya itulah yang kita tuai ya di kehidupan berikutnya Sesiung Secie. Nah, jadi ini bukan promosi ya. Jadi saya pun lagi baca Sesiung Secie yang banyak menjelaskan tentang karma karma ya. Ini ada sebuah buku kita bisa lihat juga itu di Jingse. Nah, ini mengenai cermin hati. Ya, cermin hati ini semuanya bahas mengenai karma. Jadi tidak banyak tulisan ya, sepenggal-sepenggal, tetapi sangat bermanfaat Sesiong Secie. Jadi dia ada cerita mengenai ini. Judulnya adalah Cermin Hati ya, kekuatan kesadaran. Nah, terus dia ada menceritakan mengenai ini. Judul kecilnya adalah Ruseing, Rusekuo ya, sebagaimana benih ditabur, demikianlah buah itu dituai. Jadi Sesiong Secie ya, ini adalah salah satu juga panduan kita ya untuk menyadari apa itu karma Sesiong Secie. Jadi bisa beli di Cingse ya, bisa baca-baca ya Sesiong Secie ya. Oke, kita lihat lagi slide berikutnya. Oke, sudah memasuki intisari yang kelima. Saya kembalikan ke Wadi Sesiong. Kangen Sesiong. Kangen Seche. Ya, sekarang saya bacakan intisari kelima. Saat mendengarkan Dharma, jangan masuk dari sini, bocor keluar dari sana. Yang kita dengar harus kita catat. Kita sekarang melihat catatan ajaran Dharma. Ini karena kita mendengar dengan penuh hati. Setelah mendengarkan, mereka mencatat dari hati mereka. Dan sekarang telah diterbitkan. Keyakinan yang mendatangkan kekuatan, inilah keyakinan mendalam. Namun, tetap saja harus berdiam dalam kebajikan dari kesabaran. Barulah kekuatan keyakinan ini tidak akan tergoyahkan. Nah, Sesiung Seche
Ini tentang keyakinan, kekuatan, kebajikan, dan kesabaran. Keempat unsur ini sangat dibutuhkan dalam belajar Sutra Teratai. Karena bila saya katakan tentang saya yakin akan manfaat Dharma, maka saya akan datang, saya akan dengar, dan saya akan catat, dan kemudian saya renungkan. Dengan demikian akan muncul suatu kekuatan untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sering kita dengar ya, dengar, catat, renungkan, praktekkan. Jadi dengan waktu mempraktekkan perlu kekuatan, ya. Kita sudah terjun ke kerumunan orang banyak. Nah, sesungguhnya di samping itu kita juga harus memiliki kesabaran. Nah, kemudian apalagi tekun dan bersemangat. Itu sering dipesan oleh master kepada kita. Kita belajar Sutra Teratai harus mempunyai kesabaran dan harus tekun dan bersemangat. Jadi tidak hanya sekedar mendengar saja cukup, ya. Nah, kemudian tidak kenal lelah. Kemudian jangan kenal lelah sehingga tidak akan timbul bermalas-malasan. Nah, dengan demikian kita akan baru bisa memupuk pahala kebajikan. Jadi kebajikan itulah yang akan kita peroleh. Nah, saya lanjut inti sari tersebut ya. Jika dapat menggunakan keyakinan ini untuk mendengarkan dan menerima kebijaksanaan tata gata yang dulu belum pernah didengarkan, barulah dapat terbebaskan dari keraguan, penyesalan, dan ketakutan. Bagian dari 37 faktor pendukung menuju pencerahan terdapat kekuatan, keyakinan, 5 akar, 5 kekuatan. Kita harus memiliki kekuatan. Jadi kita memiliki keyakinan yang mendalam. Namun, tetap saja harus berdiam dalam kebajikan dari kesabaran. Kita harus memiliki kekuatan. Jadi kita memiliki keyakinan yang mendalam. Namun tetap saja harus berdiam dalam kebajikan dari kesabaran. Kita harus bersabar. Kita harus bersabar saat mendengarkan sutra ini. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan dengan sabar. Barulah kekuatan keyakinan ini tidak akan tergoyahkan. Ini adalah kekuatan dari keyakinan. Kita tidak boleh membiarkan kondisi luar mengganggu kita. Ini sangat penting nih. Tidak boleh membiarkan kondisi luar mengganggu kita. Artinya batin kita harus teguh, tidak tergoyahkan oleh kondisi luar. Sehingga bila kita kadang-kadang dalam beraktivitas ya apapun ya, bila kita suatu saat pasti kita pernah mengalami dimarah, dicelah ataupun difitnah ya, maka tidak akan muncul kebencian ataupun kemarahan dalam batin kita. Sebaliknya, bila kita saat dipuji atau disanjung, tidak juga memunculkan perasaan kegembiraan dan kemelekatan. Inilah disebut dengan batin yang samadi atau keseimbangan batin. Nah, inilah yang ingin. Karena tadi Sylvia saja sudah mengatakan bahwa di dalam ajaran Buddha sebenarnya lebih fokus kepada tentang batin, bukan materi, ya. Karena batin mempengaruhi materi. Kalau batin kita tenang, batin kita murni, maka segala materi yang di luar itu tidak bisa mempengaruhi kita, tidak bisa menggoda kita. Nah, jadi makanya sesungguhnya semua itu pelatihan membina batin itu adalah yang lebih utama. Karena itu bisa mempengaruhi lingkungan luar. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan naskah sutra. Pada ketika itu sehabis, next ya. Terus, ya. Pada ketika itu sehabis Bhagawan melantunkan syair-syair tadi, lalu berkata pada Bodhisattva Maitreya, sekarang dalam persamuan agung ini, aku mengumumkan kepada engkau sekalian, Sutra Teratai Bab 15, kemunculan dari bumi. Naskah Sutra. Ajita. Nah, Ajita ini adalah panggilan untuk Maitreya. Para bodhisattva mahasatwa agung ini, sejumlah asemkya tak terhingga dan tak terhitung. Mereka muncul dari bumi, hal yang belum pernah engkau sekalian lihat. Nah, baik, saya kembalikan kepada Sylvia saja untuk menjelaskan naskah sutra ini. Oke, ya. Cảm ơn sư Siêu. Mari kita lihat ini ya. Ya,
poin ke-6, intisari poin ke-6. Bodhisattva Maitreya adalah Ajita. Buddha menjawab, Maitreya, demikian banyak orang yang muncul, kalian semua tidak pernah melihat mereka. Sesungguhnya para bodhisattva agung ini, para bodhisattva agung yang muncul dari bumi, mereka mulai membina diri dari masa Buddha mulai menjalin jodoh dari banyak kehidupan sangatlah lama. Dengan sutra yang sama ini, dengan hal yang sama kita ulang terus tanpa henti. Sekalipun kita telah membacanya dalam waktu yang lama, tetap tidak akan bisa menyelesaikan analisisnya. Karena prinsipnya begitu sangat dalam, kebenaran prinsipnya begitu sangat luas, lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui dan mengenalnya. Nah, jadi di intisari ke-6 ini ya menjelaskan bahwa mengenai ini ya, jalinan jodoh ya. Jadi antara Buddha ya, Sakyamuni ya, dengan para bodhisattva agung ya, dengan bodhisattva Maitreya ya, semuanya bisa berkumpul di persamuan pada saat itu ya, itu karena semuanya adalah memiliki jalinan jodoh. Dan jalinan jodoh ini bukan hanya terbentuk dari satu kehidupan ya, tetapi dari banyak kehidupan, Sesyong Secie, dari banyak kehidupan, kehidupan lampau Sesyong Secie. Nah, jadi juga dijelaskan ya di Swing Fast yang pagi ini juga bahwa ini prinsip kebenaran ya, Buddha Dharma ini sangat luas ya, sangat dalam. Jadi sampai-sampai ya untuk menganalisisnya itu aja pun tidak selesai-selesai Sesyong Secie karena memang tidak terukur Sesyong Secie. Nah, jadi di poin intisari ke-6 ini ya adalah menjelaskan mengenai jalinan jodoh ya Sesyong Secie. Dan seperti kita pada pagi hari ini Sesyong Secie ya ada 153 peserta yang mengikuti Swing Fast yang pada pagi hari ini ya mendengarkan Dharma, menyimak Dharma ya itu semuanya juga adalah jalinan jodoh Sesyong Secie. Jadi inilah jalinan jodoh ya sangat unik ya. Jadi kalau di Swing Fast Siang ya di Indonesia via dari Zoom ya, ini jalinan jodohnya itu bukan dari kota Medan atau dari kota Jakarta ya, tetapi dari berbagai kota di Indonesia. Oke, slide berikutnya. Oke, ya sudah memasuki poin ke-7. Wadi Sesyong, silakan Sesyong. Ya, kanan saja. Ya. Nah, saya akan bacakan intisari yang ke-7. Buddha juga mengatakan pada kalian jangan bergantung padanya. Kekuatan yang sebenarnya telah ada adalah diri kalian sendiri. Asalkan kalian memahami Dharma ini, kalian menghayatinya, sebenarnya kalian ada mempunyai. Tidak ada orang yang bisa kamu bergantung padanya. Sehingga jangan sekali-kali memohon pada dewa, takut hantu, tidak perlu. Kita harus menanam akar keyakinan yang sangat mendalam, harus mengembangkan akar yang sangat luas. Akan tetapi, bila kita dapat memahaminya satu persatu, kita benar-benar leluasa. Sebersih niat pikiran, kita fokus, segalanya diciptakan oleh batin belaka. Kembali ceritanya batin ya. Nah, jadi sesem-sejemen, hidup ini janganlah bergantung kepada kekuatan luar. Ya seperti juga jangan tergantung kepada Sang Buddha ataupun Bodhisattva. Juga jangan tergantung kepada dewa, asura, dan sebagainya. Juga tidak bergantung pada nasib atau takdir. Jangan tergantung pada nasib dan takdir. Karena dalam ajaran Buddha kita hanya kenal karma, ya. Kita tidak kenal ya takdir atau nasib. Ya. Semuanya berawal dari keyakinan. Nah, singkat saja, saya kira mengingat waktu, saya tidak menguraikan ini lagi. Mari kita berikan kesempatan kepada ya Sesung Sucemen untuk Ya. ikut sharing. Ya, sudah memasuki sesi sharing ya. Jadi ini tadi Jangka Wijaya Sesyong ya. Sudah angkat tangan sampai 3 kali nih. Silakan Sesyong. Nah, pagi Silakan. Sesyung. Pagi Sesyong. Pagi, sorry kalau terkadang terlalu ngepush, mohon maaf ya. Dilema juga ini itu adalah marah di batin saya yang harus saya taklukkan itu ketidaksabaran. Ya, sorry ya, tapi biar bagaimanapun Kangen Sylvia Sece dan Kangen Wardi Sesyong dan semua dan tidak lupa juga Kangen kepada Tuan Master dan juga semua yang ada di sini ya. Kebetulan saya nggak sabar mau bertanya dan ini paling penting juga menurut saya ini cukup penting ya.
Ini saya ambil satu contoh kasus yaitu kunjungan kasih. Ya, saya ambil satu contoh itu adalah kunjungan kasih. Jadi begini situasinya. Kunjungan kasih itu kalau namanya kunjungan kasih itu sebenarnya tidaklah lama. Yang lama itu adalah di bagian sesi sharing, di mana kalau kunjungan kasih terjadwal itu ya diharapkan semuanya harus sharing dengan ada testimoni-testimoni yang bagaimana yang beraneka ragam. Nah, yang menjadi problem, ya saya bukan komplain ke panitia kunjungan kasih ya, tapi saya bertanya untuk batin saya solusinya bagaimana. Jadi begini, bayangkan saja kalau 80% orang yang ikut kunjungan kasih itu adalah kali pertama atau pertama kali ikut kunjungan kasih. Ya, kali pertama. Mungkin yang relawan kembang, mungkin juga relawan AP yang pertama, pokoknya kali pertama deh yang mengikuti kunjungan kasih. 80% ya, 80%. Ya, 70-80% lah. Ngikut kunjungan kasih dan disuruh sharing. Pas sharingnya itu semuanya omongannya satu suara. Satu suaranya apa? Saya setelah berkunjung ke rumah Kan Enku, saya sadar bahwa ada yang lebih kurang daripada saya. Saya sadar bahwa saya punya berkah. Saya jadi harus belajar bersyukur terhadap berkah saya. Kata kuncinya, saya harus belajar menjadi bersyukur terhadap berkah saya. Ternyata masih ada yang lebih susah daripada saya. Pokoknya 80% peserta yang pertama kali ikut kunjungan kasih itu semuanya satu suara berkata bersyukur, saya merasa lebih ada berkah seperti itu. Ya sebenarnya itu nggak salah sih, nggak salah karena memang kapasitasnya berarti kembali ke saya, berarti saya harus merubah batinnya. Ada satu marah nih yang tiba-tiba keluar nih, bosen. Nah ini kira-kira bagaimana cara di batin saya itu menaklukkan si rasa marah itu bosan menghadapi 80% yang mengatakan satu suara, ya cuma itu kira-kira saya bisa bersyukur terhadap setelah mengikuti kunjungan kasih. Setelah saya mengikuti kunjungan kasih, saya berusaha untuk belajar bersyukur, ya gini-gini lah kira-kira lah, itu aja lah kira-kira lah. Nah gimana cara kelola batin kita seperti itu, itulah pertanyaan saya. Jadi nggak sharing ya, bertanya ya. Sorry, panjang. Kangen touch ya. Ya, Kanen Jangka Sesium. Kalau Jangka Sesium ini memang mempunyai ide-ide yang sangat bagus sekali. Nah, ini bisa membuat kita itu lebih progresif dalam memberikan tanggapan-tanggapan. Nah, memang sebenarnya ada beberapa faktor tujuan daripada kita kunjungan kasih. Saya kira, kalau menurut saya, itu kunjungan kasih itu adalah pintu pertama masuk ke Ceci. Kita buka pintu pertama. Karena seperti yang Jangka Sesiung mengatakan, 80% ya itu mempunyai pandangan yang positif tentang kunjungan kasih. Ini sudah merupakan suatu kekuatan, keyakinan mereka masuk ke Ceci. Ini pintu masuk. Kan paling sulit ya merekrut relawan. Makanya melalui kunjungan kasih, mereka bisa melihat kondisi sebenarnya. Kalau tidak selamanya kita kan hanya dengan kata-kata saja, ya dengan kata-kata saja. Tapi kalau mereka langsung terjun, makanya itu memang saya setuju, Sesiung. Harus praktek. Prakteklah yang lebih memudahkan kita untuk menjelaskan sesuatu kepada ya rekan-rekan kita. Kalau kita hanya mendengar saja, saya kira lebih bosan lagi. Nah, ini juga satu pertanyaan kepada Sesung Seceh. Pertama kali kita ikut simpang bagaimana perasaan Sesung Seceh? Nah, bagi saya sendiri, saya pernah bosan loh. Saya akui. Ya. Nah, Saya awalnya terkejut, bosan kali. Nah, ini Sylvia Seceh, bagaimana kamu? Hah? saya terkejut gitu. Jadi Hah? acaranya itu dari jam 6.40 ya sampai jam Ah, 9. Saya terkejut ah, gitu.
Lama kali. Pertama kali saya join. Ya. Lama. Karena itulah karena virtual hanya dengan kata-kata mendengar saja. Tapi kalau ada prakteknya, sekarang sudah dibuat ini modal kita sebenarnya walaupun online ya, prakteknya adalah dikasih kesempatan sharing, sharing, sharing. Itu prakteknya. Kan membuat lebih menarik ya, apalagi ditambah lagi ada kuis. Sebenarnya itu pintu masuk untuk menarik orang. Nah, itulah jangka sesiung, tapi namanya sifat manusia pasti mempunyai pandangan dan yang berbeda. Karena kita juga mempunyai perbedaan kapasitas. Kalau orang paham, dia akan sangat merasa menarik. Tapi kalau bagi dia tidak paham, apalagi merasakan rumit, ya maka akan timbul kebosanan. Mungkin itulah ya, jangka sesiung ini tambahan dari kita. Ya, cuma sih ya kalau mungkin saya tanya lagi, sorry ya, Ya silakan. mempertegas kan kan ketemu orang yang sama kan semua satu suara yang ngomong saya harus belajar bersyukur. Semua satu suara kayak gitu gimana ngadepin rasa bosannya itu sih khusus dengan kasih itu sih. Oh, jadi kita bagaimana membuka hati mereka supaya ada Bukan, variasinya, begitu? eh, bukan, Oh, bukan. bukan itu. Jadi apa ya? Bagaimana melatih batin kita supaya ya semua walaupun semua orang ngomongnya satu suara tapi batin kita merasa wah kayak orang baru kayak gitu kayak orang baru ngomong jadi kayak ada rasa bosen jangan pula si A ngomong saya merasa bersyukur si B ngomong saya merasa bersyukur si C saya merasa bersyukur begitu mau masuk ke E ngomong sama seperti saya batin kita bete itu gimana cara menakluk kebetean itu sih maksudnya sih Pagi, maaf Sesung ya. Wardi, Sece Sylvia, saya boleh interupsi nggak? Boleh. Silakan, bagus, bagus. Spotlight Silakan, sesiung. Pak Siung. Ya, soalnya saya tertarik nih dengan Ah, apa namanya dengan Johannes Sesiung ya, kebosanan. Dulu saya juga pernah demikian. Lalu kemudian ketika saya berpikir mengapa saya bosan ya, saya sendiri waktu sharing kunjungan kasih, saya sharing, saya merasa sukacita saya sharing. Saya suka cita loh, saya bisa sharing di kunjungan kasih waktu pertama-tama dulu ya. Aduh, saya ngeliat orang begini, ngeliat orang begitu. Dan memang betul, semua juga sama kayak begitu. Jadi kalau orang yang bosan, nah itu tadi Sesiung Johannes mengatakan, bagaimana saya mengatasi kebosanan itu? Cara mengatasi kebosanannya adalah rasakan bahwa itu adalah sebuah sukacita, seperti kita sedang sharing. Saya sharing, saya sukacita. Jadi ketika kita melihat orang lain juga sharing, saya juga sukacita akhirnya sukacita mendengarkan dia sharing aduh dia dapat sesuatu yang luar biasa bagi dia. Saya sungguh ikut bersukacita. Oh, dia tercerahkan, oh dia tersadarkan, oh dia terinspirasi, ikut sukacita. Oh, dia dengan terbata-bata menjadi begitu haru. Aduh, saya juga tersentuh. Nah, ini kalau sudah ke situ, akhirnya ketika kita mendengarkan orang sharing, kita tidak merasa bosan lagi. Mohon maaf ya, kalau saya Sinpa Siang itu, saya dari awal sampai akhir, saya nggak sharing pun, saya dengar orang sharing, saya dengar terus. Kenapa? Saya dengar orang sharing, saya juga ikut sukacita. Saya merasakan, Lian Chuyen Secie punya suara dulu waktu awal sharing terbata-bata. Saya terus memberikan semangat buat dia, sampai akhirnya suaranya jauh sekarang lebih baik. Kenapa? Karena dia lebih sering sharing. Nah, dengan orang-orang ini lebih sering sharing keluar, jadi kita punya banyak nanti relawan-relawan yang lebih bisa sharing. Jadi kalau kita bilang, aduh kalau gitu membosankan, udah jangan ada yang sharing, satu dua orang aja deh sharing supaya cepat beres, mau pulang. Kesian deh yang mereka yang mau mengungkapkan rasa sukacitanya, keharuannya, kunjungan kasih. Jadi ini sebenarnya kita sedang memberikan kesempatan kepada mereka, bukan kepada kita untuk supaya menyenangkan kita, bukan, Sesiung Johannes. Kita ingin memberikan mereka kesempatan sharing. Begitu sih dari saya. Ya, Kanen ya. Kalau maaf kalau kurang sependapat nggak apa-apa, silakan. Wah, Ya, kanan kanan loh, Sesiung. oleh sesiung, kanan oleh sesiung. Memang benar, karena setiap manusia itu mempunyai pandangan-pandangan berbeda-beda. Tapi kalau kita dicuci, tadi sudah dikatakan oleh Master bahwa kita harus memupuk kesabaran itu penting. Jadi betul, kita memberikan kesempatan, ya. Walaupun kita
mungkin masih asing bagi telinga kita, tapi tetap kita menghargai, menghormati, supaya orang lain bisa berkembang. Awalnya semua memulai dari langkah pertama. Ya, mungkin itu jangka Sesiung ya. Sip, sip, sip. Ya, kanan. Ya. Mungkin kalau ada yang lain mungkin bisa ditambahkan ya, mohon komentarnya juga ya. Ya, Lanjut, Sylvia saja. ya. Ya, kan ơn và đi sesiong. Nah, ini ada Vivi yang Secie yang raise hand. Silakan Vivi yang Secie untuk sharing Secie. Cảm ơn Sang Rộng Đại Sứ, cảm ơn Sư兄Sư姐, cảm ơn Sylvia dan Wadi Sư兄. Sutra yang pertama, Dharma terungkul yang diperolehnya adalah sangat mendalam dan tak dapat diklasifikasikan. Dengan demikian, akan dibabarkan sekarang, engkau sekalian hendaknya satu hati mendengarkannya. Dharma menakjubkan dan terunggul yang direalisasikan Buddha, maknanya mendalam dan menjangkau jauh, tidak dapat dibayangkan. Sedemikian mendalam dan menakjubkan, sekarang ini akan dibabarkan. Engkau sekalian, semuanya mesti satu hati memikirkan dengan baik dan mendengarkan dengan cermat. Sutra teratai hanyalah membicarakan prinsip realitas sejati dari kendaraan tunggal. Dharma menakjubkan ini diumpamakan dengan bunga teratai. Dan Dharma menakjubkan ini mengandung ajaran sementara sekaligus ajaran sejati Dharma dari kendaraan tunggal. Sehingga prinsip dan yang sama seperti bunga teratai dapat menumbuhkan bunga dan buah secara bersamaan. Inilah sutra teratai. Naskah sutra yang kedua. Pada ketika itu, sehabis Bhagawan melantungkan syair-syair tadi, lalu berkata pada Bodhisattva Maitreya, sekarang dalam persamuan ini, aku mengumumkan kepada engkau sekalian. Bodhisattva Maitreya mengajukan pertanyaan. Buddha pun menjawabnya untuk mengurai keraguan semua orang. Dan Buddha mengumumkan secara terbuka kepada semua orang bahwa harus memiliki keyakinan dan kesabaran. Naskah sutra yang ketiga. Ajita, para bodhisattva mahasatwa agung ini, sejumlah asemkya tak terhingga dan tak terhitung, mereka muncul dari bumi, hal yang belum pernah engkau sekalian lihat. Begitu banyaknya orang yang datang dan tak pernah dilihat sebelumnya, pertanyaan yang ada di pikiran para hadirin di persamuan agung, Buddha menjawabnya. Bodhisattva agung yang muncul dari bumi, sebenarnya mereka sudah sangat lama mulai menjalin jodoh dari banyak kehidupan dengan Buddha. Jumlah yang sedemikian banyak ini telah dijelaskan sebelumnya, di mana aku senantiasa berkelana kemana-mana, namun tidak pernah melihat hal ini. Keyakinan yang mendatangkan kekuatan inilah, yaitu keyakinan mendalam, namun tetap saja harus berdiam dalam kebajikan dari kesabaran. Kekuatan keyakinan ini tidak akan tergoyahkan. Kang En Sesiong Secie. Kan En saja. Ya, kan En Vivi yang Secie ya yang sudah mengulang kembali ya naskah sutra episode hari ini ya. Jadi supaya ini ya bisa Sesiong Secie yang lain bisa sharing lagi ya. Saja. Ya. Kita kasih kesempatan kepada Anton Wira Sesiung dulu, Ya, baru kita lanjutkan ke kuis nanti. Ya, benar. Ya. Silakan Anton Wira Sesiong. 感恩师兄师姐，感恩上人开示。师兄Wardi, saya mau tanya 2 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama,
kenapa kegiatan misi Amar atau kegiatan PR atau kegiatan lain-lainnya awalnya relawan itu banyak yang datang, tetapi yang di akhir untuk beresin pekerjaan akhir itu relawan itu menghilang cepat sekali gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya melihat relawan itu potensi. Dia udah 3 bulan ikut, udah potensi. 3 bulan atau 6 bulan, jadi berpotensi. Dikasih PIC, pada menolak. Itu pertanyaannya. Itu saja, Sesyung. Iya, mohon pencerahannya, Sesyung. Oke, Sesyung. Apa yang Sesyung alami, ya juga kami alami hal yang sama. Mungkin juga di tempat-tempat yang lainnya, ya. Karena kalau Ceci itu memang satu organisasi, ya, yang mempunyai misi-misi yang banyak dan kemudian praktek. Kemudian sedangkan ya para relawan ataupun sukarelawan ya banyak lagi yang belum merasakan bagaimana sukacitanya kalau kita sudah mempraktekkan ajaran Dharma. Jadi makanya Sesung saja kalau saran saya, nah kalau kita anjurkan mereka lebih mengenal, lebih memahami dulu filosofi Ceci, ya apakah bisa melalui bedah buku, melalui Singfak Siang, ya sehingga nanti perpaduannya dengan prakteknya itulah Dharma Duniawi, prinsip kebenaran itu untuk supaya mereka bisa memahami prinsip kebenaran mereka melalui Dharma Duniawi, melalui fenomena dalam tindakan nyata. Jadi kalau Sesiung andai kata pelan-pelan, tapi kalau untuk masuk ke filosofi ini memang butuh waktu, ya. Kalau kita sudah mulai memahami, meresap filosofi, maka dalam praktek apapun akan mendatangkan sukacita dalam Dharma. Jadi itulah seperti yang saya katakan Sesung-Sesung, itu kita harus membimbing secara bertahap. Karena tidak mudah untuk membimbing. Nah, kami pun mengalami hal yang sama. Jadi itu bukan hal yang aneh ya, itu adalah hal-hal yang biasa. Makanya Sesung harus tetap ciayu ya, tetap ciayu ya. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan dan sering kita ingat dengan kata Master, lakukan yang sulit dilakukan. Relakan yang sulit direlakan. Kanan Sesung. Kanan Sesung, kanan Sesung. Ya, Sesiung ini ada Charlie, Sesiung raise hand atau kita masuk dulu kuis, nanti baru. Bagaimana kalau kuis dulu saja? Kuis ya. Sesiung, tunggu ya Sesiung. Kita Sabar kuis ya. sebentar. Ya, sabar ya Sesiung. Ya, oke. Mari kita kuis dulu Sesiung Secie. Ya, seperti biasa Sesiung Secie ya cara menjawab kuis. Kuis diketik di chat room everyone. Nah, terus ingat nih format jawabannya. Nah, lihat contohnya Sesiung Secie. 1D, 2A gitu ya. Tidak pakai titik ya, ada nomor soal ya, terus ada jawaban. Oke, Sesiung Secie. Dan itu di chat room everyone ya, bukan direct ya, Sesiung Secie. Mari kita lihat soal pertama. Ya, berikut ini yang merupakan arti dari Paramarta adalah 1. Arti tertinggi, B. A. Arti tertinggi ya, B. Fungsi tertinggi, C. Yang tertinggi, D. Maha tinggi, E. Makna tertinggi. Sesiung Secie. Silakan dijawab Sesiung Secie. Saya tidak menghitung mundur ya Sesiung Secie. Nanti langsung close. Oke. Ya. Kita close. Oke. Jawabannya adalah ya, makna tertinggi ya. Jawabannya. Oke. Soal nomor 2. Lengkapilah penggalan naskah sutra berikut ini. Keyakinan adalah sumber dari kebenaran dan titik-titik dari segala kebajikan. A. Sumber. B. Dasar. C. Fondasi. D. Ibu. E. Asal. Silakan Sesiung Secie dijawab.
Ya, oke, kita close. Ya, kita close ya sesiung sece. Nah, jawabannya adalah D, Ibu. Ya, oke, kita memasuki soal ketiga. Di awal bab metode terampil disebutkan sebelum Sang Buddha membabarkan Dharma, Sariputra memohon selama beberapa kali kepada beliau. Nah, berapa kalikah Sariputra memohon? Gampang ya, ini sesiung suci ya. Mari kita lihat. Yang A 2 kali, B 3 kali, C 4 kali, D 5 kali, E 6 kali. Ini sering kita dengarkan ya sesiung suci ya. Oke, kita close. Ya, jawabannya adalah ya B ya. 3 kali. Oke, soal nomor 4. Kondisi ketika kita tidak sampai pada titik di mana kita tidak tercemar, nah disebut sebagai apa? A. Keheningan, B. Kemahatauan, C. Kebajikan, D. Pengetahuan, E. Kebaikan. Nah, tadi ini Wardi Sesiong ada jelaskan juga. Ya, Sesiong Secie silakan dijawab, Sesiong Secie. Ya, kita close. Nah, bentar ya. Close-nya nggak muncul. Oke, ya. Kita close. Nah, jawabannya adalah A. Keheningan. Oke, Sesiong Secie. Ya, berikutnya soal nomor 5. Lengkapilah kalimat berikut ini. Sang Buddha merancang titik-titik-titik dari tanpa wujud, tanpa esensi. A. Metode pandangan. B. Metode kebajikan. C. Metode terampil. D. Metode pengetahuan. E. Metode sempurna. Nah, tadi ini di awal Swing Fasyang ya, Sesiung Sece kalau ada perhatikan, nah tentu tahu jawabannya. Oke. Ya, silakan dijawab. Kita close. Oke, jawabannya adalah ya C, metode terampil ya, Sesiung Secie. Oke, kita langsung lagi masuk soal ke-6 ya, supaya nanti Sesiung Secie yang lain bisa sharing lagi ya. Oke, soal yang ke-6 adalah prinsip terakhir yang tiada banding. Disebut A, terpenting, B, terbaik, C, terjaga, D, tertinggi, E, terunggul. Nah, Sesiung Secie silakan dijawab. Ya, kita close. Ya, kita lihat jawabannya soal nomor 6. Silakan secek. Oke, jawabannya adalah ya, terunggul ya, Sesiung secek. Oke, ya, sesi kuis sudah selesai ya. Sambil menunggu nih ya, host merekap ya para nama-nama para pemenang. Silakan Charlie Sesiong untuk sharing bersama kita pada pagi hari ini. Silakan Sesiong. Charlie Sesiong, silakan. Oke. Ya, Kanan. Kan Eun. Ya, kanan ya tim Sinfasya kanan. Eh, ya, Halo. Ya, ya, sorry. silakan. Ya, Sesiong. Ya, Ya, kanan ya dari tim Sinfasyang, kanan Sesiong Sece semua. Selamat pagi. Ya, dari eh, hari ini bagus ya dari Sepowardi nih. Kalau aku lihat sih hostnya mantap lah, super dari penyampaian dharmanya. Oke. Ya, tadi mau singgung sedikit yang pertanyaan yang terakhir ya dari Sesiung siapa saya lupa. Yang terkait kenapa kalau kegiatan itu kalau di akhir pada bubar. Nah, ini pengalaman saya sih, saya mau sharing aja ya. Jadi kita kalau dikasih di tugas di Seci, pemahaman pertama harus ke diri kita dulu kita lihat gitu loh. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu ya, saya pernah kan beberapa kali kebetulan dapat ladang berkah ikut uh, beresin camp gitu ya. Jadi kalau sebelum acara memang relawannya banyak yang bantu. Setelah bubar pulang cepat bubar hilang gitu. Nah, ya itu
kita juga tidak bisa memaksakan semua relawan apa yang menjadi keinginan kita. Itu yang pertama. Terus kita harus pemahaman dulu dari diri kita. Ingat loh, ini kerja seji. Orang nggak digaji. Orang udah mau datang aja udah kangen gitu loh. Orang sudah mau bantu aja kangen. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak yang ada di individu kita supaya orang lain itu ikut kita. Nggak bisa. Ya udah, yang penting kita kerjakan semampu kita. Ya ini saya contoh, saya ada satu sesiung yang saya lihat ya, sesiung Sugi ya di logistik di Heci Utara ya. Saya mempelajari beliau ya. Ini saya sorry izin sharing sedikit tentang Sugi Sesiung ya. Kalau saya salah mohon maaf. Saya melihat beliau sebagai leader itu cukup bagus ya. Bagus dalam arti gini. Beliau tuh kerja bukan hanya ngomong-ngomong merintah, tapi beliau itu praktek turun. Terus juga pemikiran dari Sesiung Sugi juga orangnya juga nggak mau ambil pusing. Yang penting dia kerjain, dikasih tugas, selesai ya udah, ada yang mau bantu ya kan gitu. Nah, begitu sebaliknya juga, makanya kadang kita ketika bantuin Sesiung Sugi sebagai, pernah saya dapat ladang berkah bantuin logistik, akhirnya dari diri kita melihat leader kita seperti itu, nggak pernah marah, nggak pernah merintah-merintah, nggak pernah nyuruh. Jadi kayak berasa malu sendiri gitu. Oh iya ya, waktu acara baksos donor darah, masa kita pulang duluan nih? Ya, tapi kalau memang urgent, ada hal yang dibutuhkan memang harus pulang ya, kita izin aja pulang dulu gitu. Tapi kalau kita berasanya malu sendiri gitu, acara belum selesai, maksudnya nanti siapa yang bantu-bantu gitu. Ya itu aja sih, balik lagi kita harus menekan ego sih kalau kalau di dalam suatu kegiatan itu ya, belajar dari kembali ke diri kita, dan kita juga harus ada pemahaman. Ingat, ini bukannya instansi yang bisa kita perintah-perintah, yang bisa kita suruh-suruh. Itu aja kan sharing saya. Ya, Kanen, Sesiung Kanen. Bagus sekali tambahannya. Kanen ya, cari Sesiung. Nah, ini adalah nama-nama para pemenang kuis ya pada pagi hari ini. Ada Atik Gunawan Secie dari Medan, ya. Ada Ruli Secie dari Medan, ada Michael Wijaya Sesiung dari Barat 2, terus ada Yeni Lau Secie dari Jambi, terus nomor 5 ada Jasman Sesiung dari Medan, dan ada Minah Secie dari Medan. Ya, silakan Atik Secie, apakah bisa sharing bersama kita hari ini? Oh, izin tidak sharing ya. Terus Roli Secie juga izin tidak sharing. Nah, Michael Wijaya Secie juga, Mina Secie. Nah, bagaimana dengan Yeni Lau Secie dari Jambi? Secie, apakah hari ini bisa sharing bersama kita, Secie? Oke, izin tidak sharing juga. Nah, Jasman Sesiong, bagaimana Jasman Sesiong? Apakah bisa sharing, Sesiong? Ya, Amin Ya, Topho, kan entas ya, Amin Tofo. Ya, kan tokoh. benar. Semua tim Sibas yang luar biasa ya. Setiap pagi tetap semangat memaparkan Dhamma ya. Dan kami sekeluarga pun sangat sukacita ya mendengar harumnya Dharma di pagi hari ini. Kan Enzang dan Kaiser. Saya membahas tentang kegiatan-kegiatan haji ya. Begini, saya kan misalnya dari Seli Tanjung Balai Asahan masih baru ya, baru setahun 3 bulan. Memang fenomena demikian sering muncul ya, seperti seseorang ditunjuk sebagai PIC, nanti disusun susunan panitianya ya, dibuka kosong kan sering tidak ada orang isi. Jadi waktu sudah mepet masih banyak yang kosong ya di sesi-sesi yang lain gitu. Jadi itu saya merasa sangat lumrah ya. Banyak relawan mungkin kan dengan kesibukan masing-masing ataupun nanti takut di hari H mereka tidak bisa hadir, maka mereka tidak mengisi ya di posisi-posisi mana. Sebagian
saya merasakan masih mau lagi memilih kerja ya. Oh, saya nggak mau lah di posisi di sini, saya maunya di sini. Nah, demikian. Jadi itu menurut hemat saya ya, ini sorry ya. Setelah saya rutin ya mengikuti Sifas yang mendengar Dharma, ya kita harus melihat diri kita sendiri. Nah, kita maunya bisa nggak hadir di acara bakso, contohnya bakso sembako ya. Nah, kita harus bekerja dan harus siap dengan hati ya. Nah, kita membantu di satu acara bakso di Yayasan Buddha Ceci, ya memang kita semua menyadari ya tidak digaji, dan kita harus sisihkan waktu kita. Nah, tapi menurut saya kita harus bekerja dengan hati nurani yang paling dalam, ingin menggali ladang berkah dan bisa membantu banyak orang. Nah, maka saya pribadi saya dapatkan setelah pulang dari satu acara, saya mendapatkan satu kebahagiaan. Nah, inilah kebahagiaan yang tidak dapat dibeli dengan uang. Saya rasa demikian, Simon. Mohon maaf kalau salah ya, boleh ditambahin ya. Kan entat ya. Kan sesiung. Mungkin satu cara coba mengenai relawan memilih-milih posisi itu sudah biasa dimanapun terjadi. Coba satu kita robah, karena saya sering mengatakan kepada relawan, ya, mari, bukan saya katakan bagi-bagi tugas, saya selalu mengatakan, mari kita bagi-bagi berkah. Padahal berkah dengan tugas sama, tapi kalau bagi berkah, orang pasti dalam batinnya, saya tidak mau menolak berkah, kan begitu. Jadi coba dulu dengan kata, ya, dengan komunikasi, ya, mudah-mudahan bisa merubah pandangan orang, ya. Saya selalu mengatakan, ayo kita bagi berkah. Ya, kalau Anda tidak mau ngambil berkah ini, saya ngambil loh, kan gitu. Jadi itulah biasanya, tapi setelah kita melakukan apapun, akhirnya kita merasakan sukacita. Ya, sukacita dan meremah. Walaupun fisik letih, itu pasti, tidak bisa dibohong. Tapi kalau batin kita penuh sukacita, itu kelelahan itu sebentar saja akan hilang. Kan ya, Sesiung? Kan Sesiung. Nah, ini tadi ada Suroso Kan Sesiung waria Sesiung, kan mau sekali. Kan Jasman Sesiung. Nah, ini tadi ada Suroso Sesiung, ada di chat, izin sharing katanya. Silakan Sesiung. Oke, selamat pagi Sesiung CC sekalian. Pagi. Ganten tim Senpacang, ganten semuanya selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sesiung CC sekalian, saya ingin sharing ya. Bulan lalu kan kita kan ada diberi tanggung jawab ya sebagai pelestari lingkungan ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita adakan kegiatan ya. Jadi di kegiatan itu Sesiung CC sekalian, ada beberapa masyarakat ya yang ikut membantu ya kegiatan pelestari lingkungan. Kita ganten semuanya bersyukur ya, relawan dari masyarakat bisa hadir ya. Tapi ada satu relawan ya, saya juga saya katakan beliau tuh belum relawan karena baru hari pertama itu dia hadir ya. Mungkin lihat kegiatan kami mendaur ulang, ada memilah pakaian yang masih layak pakai ya. Jadi ada satu orang itu dia mengambil baju yang masih layak pakai, ada beberapa, saya lihat gitu kan, saya perhatikan. Jadi baju itu dipakainya sama dia sampai berapa rangkap begitu kan. Jadi saya lihat ya kok seperti ini ya, tujuannya apa begitu datang kemari. Jadi saya coba untuk menegur ya, maaf ya Bu, saya bilang ini tidak boleh seperti ini, saya bilang. Nah, karena kan di situ kan saya diberi tanggung jawab ya sebagai PIK ya. Jadi ibu itu marah dengan saya, Sesiung CC sekalian. Diam kamu, dia bilang begitu kan. Saya lihat kamu yang paling recok, dia bilang, yang paling ribut, saya bilang. Yang lain diam saja.
Saya tengok kamu yang paling ribut, dia bilang gitu kan. Tidak Ibu, ini bukan untuk relawan ya, ini nanti untuk kita simpan, untuk kita kasihkan yang bagi yang membutuhkan, saya bilang begitu kan. Tapi dia tidak mau menerimanya, tetap marah, tetap emosi dengan saya, Sisi. Jadi saya mohon kepada Sisi sekalian, jika ke depannya ada hal-hal yang seperti itu, saya bukan tidak berani menegurnya gitu kan. Jadi saya itu harus bagaimana gitu. Ganan Sisi sekalian, itu aja saya mohon jawabannya. Kanan, Sesiung, kanan. Nah, boleh saya berikan pandangan sedikit ya, Sesiung. Makanya pasti kadang-kadang bisa bertemu, namanya sifat manusia itu bermacam-macam. Tapi yang penting dari diri Sesiung sendiri sudah bagus. Bisa kita duluan harus bisa memaafkan. Jangan kita respon tanggapi dengan marah-marahnya itu. Tadi sudah kita kan belajar Dharma Master bahwa batin kita harus teguh. Ya, tidak bisa tergoyah oleh kondisi luar. Itulah kondisi luar. Ya. Kemudian, tapi kita bukan demikian saja. Kita harus mencari solusinya. Kalau ini anjuran saya sesungguhnya, makanya kalau dia pertama kali datang, dia belum kenal suci. Itu hal-hal yang wajar sekali. Ya. Nah, kemudian tujuan dia kemari apa? Kita kan setelah kejadian ini kita sudah tahu tujuannya apa. Ya. Tetapi pelan-pelan. Ya kita harus semua orang kalau dicecip buka pintu siapapun kita terima. Tetapi kalau bisa saya anjurkan itu di PL itu sekali-sekali entah sebulan sekali kita buat sosialisasi. Sosialisasi tentang apa makna dan tujuan dari PL itu. Nah, jadi kalau kita berulang-ulang demikian maka mereka memahami otomatis dengan ini mereka bisa merubah diri mereka. Nah, jadi makanya mungkin itulah yang saya bisa tambahkan kepada Sesiung. Kanan. Kanan Sesiung kanan. Ya, kanan Seroso Sesiung. Nah, ini ada ini ya, Ong Ciwei Sesiung ya, ada ketik di chat ya. Jadi Ong Ciwei Sesiung menyampaikan ya, mohon maaf, apa yang saya ketahui, kebosanan-kebosanan umumnya memang akan terjadi pada proses batin menuju ketenangan dan keheningan. Hal itu merupakan hambatan atau penghalang dari perkembangan batin. Jika dapat melewati, maka itu terjadi karena kita melewatinya dengan kesadaran pada objek dharma. Oleh sebab itu, pikiran yang satu fokus pada objek, yaitu pada objek bersyukur dan sukacita dalam dharma sejati atau cinta kasih, akan membuat batin lebih tenang dan menumbuhkan kebijaksanaan. Nah, ini adalah chat dari Ong Ciwei Sesiung. Ya, Sesiung. Nah, jadi ini ada Linda Secie raise hand ya. Secie silakan Secie, tapi ini ya jam sudah juga ya menunjukkan jam 9 lebih. Secie. Pagi Secie, pagi Syafia Secie. Kak Anya dan pagi Wardi Sesiung. Pagi, Secie, pagi. Kak An Sesiung。感恩上人开始pagi semua sesiung seci. Maaf ya agak telat saya. Jadi saya mendengar Kak semua sesiung seci yang telah sharing. Ya, memang saya sendiri pun pernah ya dikasih sebagai PIC. Memang saya baru pertama-tama ya, belum mengetahui pengalamannya ya. Pengalaman kerja ya, pengalaman proses dari gimana dalam amanah dari semua PIC-nya, gimana senior kita atau di atas kita, di bawah kita, itu semua benar-benar harus memahami cara kerja tugas mereka masing-masing. Ketika belum jelas-jelas untuk mengetahui tugas kita, ya, belum mengetahui proses cara kerja mereka itu gimana, sebenarnya itu gimana, kita tidak bisa berpikir harus gimana ya, sesuai dengan permainan kita sendiri, nggak bisa, ya. Jadi memang saya pernah sebagai PIC Futian ya. Jadi waktu itu ada seorang seci. Dia bilang karena saya harus swim fast yang baru bisa saya berangkat.
ya untuk melanjutkan tugasnya. Jadi dia tuh bilang saya harus pagi-pagi, kalau tidak pagi-pagi saya nggak bisa gitu ya, nggak bisa ada cucu angkat, harus buat dia makan, harus pokoknya banyak alasan gitu ya. Jadi saya belum pengalaman, jadi mau gimana untuk mengatasinya? Sebenarnya jadi saya bilang jamnya segitu sih. Saya cuman tidak enak hati kalau dia cepat datang, saya nggak ada di situ ya untuk karena namanya PIC itu harus lebih duluan pada mereka ya. Kita jangan sampai mereka menunggu. Jadi kita harus belajar untuk bersumbangsi tanpa pamrih ya, tanpa pamrih ya. Jadi gitulah kadang mereka ya ada saya siapin makanan ya, mereka makan, saya pun sangat mereka mau datang ya saya pun sangat bersuka cita. Ketika mereka sibuk atau gimana ya kita bersyukur juga ya, karena lerawan memang kita tidak bisa dipaksa, dan juga mereka lerawan tidak dibiayai ya. Jadi kita saling menyesuaikan ya, saling mengadaptasi dalam lingkungannya ya. Oke Kak An ya, gitu saja sharing saya Kak An. Kang En, Sece. Ya, Kang En, Linda Sece atas sharingnya. Nah, jadi Sesyong kita langsung masuk ke ini aja ya, kosakata ya. Silakan, Sece. Ya, silakan ya, kita persilahkan Vincent Tongxue untuk membacakan kosakata Xunfaxiang pada pagi hari ini. Ya. 感恩师公上人开示，感恩师哥师婆，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang bab 15 kemunculan dari bumi. Episode 1487. Di Miaofa, Qiyi Shenyan. Dharma menakjubkan yang terunggul dengan makna yang mendalam dan menjangkau jauh. Di Yi Ji Mie, nirwana tertinggi. Feng Huang Hua Kai, bunga phoenix bermekaran. Ko Yin Ji, alat penguat suara, amplifier. Mian Pao Shu, pohon sukun. Pa Jiao, pisang ambon putih. Pa Ji Lu, nama sebutan dari penduduk asli Taiwan untuk pohon sukun. Wan Tuan, sangat rumit, segala macam berpuluh ribu jenis banyaknya. Shan Si Nian, menimbang dengan baik, memikirkan dengan baik. Kan En Shuge Shubo,早上好. Ya, Kang En, Vincent Tongxue yang sudah membacakan kosakata pada pagi hari ini. Nah, Sesyong Secie ya, jam juga sudah menunjukkan jam 9.15. Wadi Sesyong, kita tutup ya acara Xunfaxiang hari ini, Sesyong. Baik, Sece. Ya, oke. Jadi Sesyong Secie ya, kita tutup Xunfaxiang pagi hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha dan Master. Sesyong Secie Qing Qi Li, Qing He Zhang. 向佛菩萨及商人行善问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐semuanya ya yang sudah sharing bersama kita pada pagi hari ini ya. Kang En, Sesyong Sece semuanya, Kang En. Kang En, Gunawati Secie, Kak Wijaya Secie, Kang En, semuanya. Kang En Linda Secie, Kang En Pacia. Sesyong Wardi. Ya, Sesyong Wardi. Sesyong Suroso masih ada nggak? Ada Sesyong. Sesyong ada, itu ada. Ada, masih ada. Itu saya ada japri dia, coba nanti suruh itu ya. Sesyong Suroso ada nggak, Sesyong? Ada Sesyong ada. Oh, ya Sesyong mau chat saya atau gimana ya? Ya boleh chat aja Sesyong. Ya, Ya. Sesyong chat aja ya. Oke ya, Kang En ya, Sesyong. Ya, Kang En. Seru ya. Sekali. Full. Kang En ya. Nomor sudah saya ambil ya Sesyong ya. Ya, Kang En, Sesyong ya.
Waktu sebelum Kaan Sylvia Tan Sisi. Ya, Kan Eun Aini Wijaya Secie, Kan Eun. Kaan. Seperti ini ya.